Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anindya Lely Laksita dan saya merupakan mahasiswa Antropologi Budaya angkatan 2022. Nah, di sini saya mau menjelaskan nih bagaimana sih QRIS atau yang biasa disebut KRIS itu mengubah kehidupan kita saat ini. Nah, di saat ini kita sedang menghadapi yang namanya revolusi industri 4.0 yang mana semua hal itu sudah berubah menjadi serba digital. Oleh karena itu, kita dipaksa untuk lebih memahami semua perkembangan-perkembangan digital termasuk salah satu teknologi pembayaran yang saat ini sedang happening di Indonesia yaitu KRIS. KRIS sendiri merupakan kepanjangan dari Quick Response Code Indonesian Standard. Revolusi 4.0 itu apa sih sebenarnya? Revolusi industri 4.0 merupakan sebuah transformasi besar dalam dunia, industri, dan bisnis kerja dengan mengintegrasikan teknologi, digital, dan informasi. Konsep ini melibatkan beberapa teknologi canggih seperti Internet of Things, AI, Big Data, robotika, dan cloud computing. Nah, dalam sektor perekonomian sendiri, kita sudah mulai mengenal nih yang namanya QRIS. Pada tanggal 17 Agustus 2019, Bank Indonesia sudah mulai memperkenalkan apa itu QRIS. QRIS sendiri diperkenalkan sebagai sistem pembayaran QR Code yang resmi di Indonesia. QRIS sendiri dirancang oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia untuk memungkinkan transaksi tanpa uang tunai dengan mengusung tema unggul yaitu universal, mudah, untung, dan langsung. Nah, sebelum adanya KRIS, para penyedia layanan pembayaran QR Code hanya memiliki kode QR masing-masing dan hal tersebut dinilai tidak efisien karena mereka harus memiliki banyak aplikasi atau perangkat untuk memiliki QR Code tersebut. Akhirnya, pemerintah mengadakan teknologi yang bernama KRIS, yang mana mereka tidak perlu susah-susah untuk membuat QR Code dari setiap aplikasi sehingga bisa dikumpulkan dalam satu QR Code saja. Meskipun sudah diperkenalkan kepada publik mulai dari tahun 2019, namun KRIS sendiri mengalami perkembangan yang sangat pesat ketika COVID-19 melanda, yang mana masyarakat semuanya diminta untuk stay di rumah sehingga mereka merasa bahwa sistem pembayaran yang tidak langsung bersentuhan kontak ini merasa lebih aman dan nyaman. Nah, pada bulan Desember 2022 saja tercatat terdapat 1,39 miliar transaksi uang elektronik dengan total nilai transaksi sekitar 142 triliun. Angka itu menunjukkan bahwa masyarakat sudah memilih beranjak untuk menggunakan KRIS dibandingkan pembayaran tunai. Namun, pembayaran tunai sendiri pun masih sering dilakukan, terutama kepada para masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk mengakses internet maupun gadget. Nah, setelah ini kita akan mendengar nih tanggapan dari pengguna setia KRIS yang sudah saya wawancarai. Halo, perkenalkan, nama saya Angelista Pierina. Saya berusia 20 tahun dan saya merupakan seorang mahasiswa. Kalau mulai sering menggunakan itu tahun 2022 setelah COVID. Lebih suka QRIS. Kan memilih QRIS nih, kira-kira kenapa sih milih QRIS? Apakah ada kelebihan yang dimiliki oleh QRIS? Soalnya QRIS tuh lebih cepat dan nggak perlu nunggu kembalian dari penjual. Kadang-kadang juga kalau tunai itu nggak ada kembalian gitu-gitu. Kalau QRIS tuh lebih simpel aja dan nggak harus ribet ngeluarin dompet gitu-gitu, tinggal pakai HP aja. Iya, ya itu tadi karena harus nunggu kembalian, terus kadang-kadang juga harus ngambil dulu ke ATM gitu. Hambatan menggunakan QRIS itu biasanya kalau ada di tempat yang ramai, terus nggak ada sinyal gitu. Dan kalau udah kebiasaan pakai QRIS kan sering nggak bawa uang tunai itu, nah itu jadi kesulitan untuk bayar gitu. Sip it truly, we could watch your favorite movie.
Kritik dan saran mungkin kalau misalnya mau ada maintenance di aplikasinya itu boleh dikasih pemberitahuan dulu sebelumnya, karena kadang-kadang udah terlanjur nggak bawa uang tunai tapi ternyata aplikasinya nggak bisa dibuka di jam-jam tertentu kayak gitu. Terus habis itu selain itu juga potongan biaya untuk pengguna QRIS itu lumayan besar, jadi kadang-kadang pembeli itu juga harus membayar lebih kayak 100 perak atau 500 perak gitu. Itu cukup merugikan penjual gitu juga sih. Nah, tadi kan kita sudah mendengar nih tanggapan dari pengguna setia QRIS. Namun ternyata QRIS sendiri juga memiliki beberapa dampak negatif loh teman-teman. Yang pertama yaitu kesenjangan digital. Kira-kira gimana sih kesenjangan digital itu bisa terjadi karena QRIS? Nah, kesenjangan digital itu terjadi karena tidak semua masyarakat itu memiliki gawai yang mumpuni untuk mengakses QRIS. Nah, masyarakat di pedesaan ataupun wilayah terpencil itu tidak semuanya memiliki akses ke internet ataupun perangkat smartphone yang memadai. Lalu, keterbatasan literasi digital. Tidak semua orang, terutama kalangan lansia atau masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, mampu memahami bagaimana cara bekerjanya QRIS dan aplikasi dompet digital lainnya. Lalu yang kedua, kita menjadi lebih ketergantungan kepada teknologi. Ketergantungan pada koneksi internet terutama karena QRIS sendiri mengandalkan sinyal internet. Seperti yang tadi Evi sudah katakan, banyak sekali dia mengalami kegagalan transaksi karena sinyal yang sering hilang-hilangan. Lalu masalah teknis pada aplikasi, gangguan aplikasi pada QRIS juga menghambat transaksi nih teman-teman, yang menimbulkan ketidaknyamanan bagi para pengguna maupun penerima QRIS tersebut. Yang ketiga yaitu resiko dari QRIS yaitu resiko penipuan. Seperti yang sudah kita kenal nih, banyak sekali penipuan-penipuan bermodus link phishing. Link phishing sendiri merupakan link-link yang dibuat untuk mengambil data kita secara langsung ketika kita mengklik link tersebut. Nah, data-data privasi kita juga memungkinkan untuk diambil jika pengguna QRIS melibatkan pengumpulan data yang salah. Nah, yang terakhir yaitu salah satu dampak yang mungkin banyak sekali UMKM yang merasa keberatan dengan adanya QRIS, yaitu biaya tambahan. Biaya tambahan atau biaya potongan yang dikenakan kepada para UMKM ini bisa dibilang besar, yang membuat mereka harus menaikkan harga-harga produk mereka menjadi lebih mahal, ataupun terkadang ada beberapa UMKM yang membebankan biaya tersebut kepada para customer-nya, yang mana customer juga merasa sering dirugikan. Oleh karena itu, meskipun QRIS ini sudah membantu kehidupan kita di era revolusi industri 4.0, namun masih cukup banyak hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah maupun penyedia QRIS sendiri. Yang pertama, sinyal yang harus dibenahi karena masih banyak tempat yang belum terjangkau sinyal, namun pemerintah sudah memaksa kita untuk memahami QRIS dan menggunakan QRIS untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian, potongan-potongan biaya yang dibebankan kepada para UMKM tersebut mungkin bisa lebih dikurangi, karena UMKM sendiri ini kan usaha mikro, kecil, menengah, yang mana mereka pun belum terlalu memiliki modal yang banyak, sehingga mereka itu butuh bantuan dari pemerintah juga. Nah, walaupun QRIS menawarkan banyak manfaat seperti efisiensi dan kemudahan transaksi, terdapat tantangan seperti kesenjangan digital, risiko keamanan, dan potensi penipuan. Oleh karena itu, edukasi dan peningkatan infrastruktur perlu terus ditingkatkan agar dampak negatif dari hal tersebut dapat diminimalisir dan semua lapisan masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari teknologi ini. Sekian penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih teman-teman.